Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih di sebuah acara gitu, terus lihat ada orang yang kayaknya menarik di seberang ruangan, Sering banget itu. dan langsung kepikiran, duh ini orang kerja apa ya, gitu kan? Tapi ya mau nanya langsung kerja apa, kok rasanya kurang sopan ya, atau terlalu gimana gitu? Betul, betul. Itu dilema sosial yang umum banget. Kita kan pengen kenal lebih jauh, tapi pertanyaan soal kerjaan itu kadang bisa bikin suasana jadi kaku. Kayak interogasi malah. Nah, persis. Makanya hari ini kita mau bedah nih beberapa cara cerdik dari bukunya Lyle Lowndes, How to Talk to Anyone. Misinya, gimana caranya kita bisa dapat sedikit gambaran soal kesibukan orang tanpa perlu nanya langsung pertanyaan keramat tadi. Oke, Kita bakal kupas cara cerdas, tahu kesibukan orang lain tanpa bertanya langsung. Siap? siap. Ini situasi yang relate banget ya buat banyak orang. Rasa penasaran itu wajar, tapi kita juga pengen tetap sopan. Nah, buku ini ngasih beberapa solusi praktis. Salah satu yang menurut saya paling oke, dan sering nggak kepikiran, itu teknik #13. Who's that? Who's that? Hah, namanya kok unik gitu. Gimana tuh cara kerjanya? Nggak bahaya nih, nanti dikira kita lagi ngegosip. Nah, itu dia pertanyaannya. Sebenarnya enggak kok kalau caranya benar. Jadi gini caranya, kita samperin aja tuan rumah atau mungkin panitia acaranya, orang yang kita percayalah di situ. Oke, terus? Tunjuk halus saja ke orang yang bikin kita penasaran tadi, terus tanya, maaf ganggu bentar, itu yang di sebelah sana kayaknya menarik ya, boleh tahu nggak siapa ya dia? Gitu. Ah, jadi manfaatin si tuan rumah ya sebagai mata-mata kita gitu. Hahaha, ya bisa dibilang gitu. Intelijen lah ya. Tapi kuncinya, minta fakta singkat aja. Sesuatu yang bisa jadi pemecah kebekuan nanti. Contohnya gimana? Di buku dicontohin, misalnya tuan rumah bilang, oh itu Joe Smith, kerjaannya apa saya kurang tahu persis sih, tapi wah dia jago banget main ski. Nah, Oke, dapat satu info, jago ski. Terus gimana pakai amunisi ini? ya kita samperin si Joe ini. Tapi bukan nanya, kerja apa? Bukan ya? Bukan, tapi pakai info tadi. Permisi, Mas Joe Smith kan? Tadi Susan misalnya nama tuan rumahnya, cerita loh katanya Anda jago banget main ski ya. Biasanya main di mana sih? Oh, jadi ngobrolnya mulai dari minatnya dia ya, bukan dari pekerjaannya. Tepat sekali. Jadi percakapan dimulai dari sesuatu yang mungkin dia suka, dia nikmati. Ini cara halus banget buat masuk tanpa langsung ke intinya. Dan kenapa ini efektif? Karena kita pakai info dari orang lain, fokus ke minat pribadi. Jadi nggak kerasa kayak ditodong soal kerjaan, lebih natural aja gitu. Paham, paham. Jadi ini soal mengalihkan fokus ya dari apa kerjaanmu, jadi apa sih yang kamu suka atau apa kata orang tentang kamu. Jauh lebih elegan emang. Oke, sekarang kita balik nih. Gimana kalau kita yang ditanya? Jadi kesibukannya apa nih? Sering kan jawaban standar kita malah bikin obrolan jadi, ya gitu deh. Nah, ini sisi lainnya nih sama pentingnya. Saran utama dari Lounge Desk di buku ini, jangan pernah kasih jawaban satu kata doang. Atau cuma sebut jabatan. Misalnya jangan cuma bilang, saya auditor, titik. Atau saya penulis, udah. Itu bener sih, tapi datar banget. Bikin lawan bicara bingung mau nanya apa lagi. Iya juga ya, sering banget habis jawaban gitu terus hening sebentar, canggung gitu rasanya. Terus solusinya gimana biar obrolan tetap ngalir? Lowndes nyaranin kita kasih semacam, dia nyebutnya nutshell resume verbal. Nutshell resume, kayak CV singkat gitu. Iya, tapi versi lisan, bukan CV panjang lebar ya. Cuma ringkasan singkat kerjaan kita, tapi dibingkai dengan cara yang menarik. Mungkin tunjukin manfaatnya buat orang lain, atau aspek uniknya. Intinya kasih sedikit kail biar lawan bicara jadi pengen tahu lebih lanjut. Oke, jadi bukan cuma label kerjaan, tapi ada sedikit cerita atau nilai di baliknya ya. Gimana tuh cara bikinnya, biar nggak kedengeran sombong atau kayak lagi jualan? Nah, itu penting. Kuncinya di fokus. Fokus ke dampak atau prosesnya, bukan ke jabatan atau statusnya. Contoh nih, daripada bilang, saya penata rambut, mungkin bisa bilang, saya seneng bantu orang nemuin gaya rambut yang bisa bikin mereka lebih pede. Oh, oke. Atau bukan saya agen properti, tapi mungkin saya bantu keluarga-keluarga nyari tempat yang pas buat mereka sebut rumah. Lebih menyentuh ya kedengarannya ya. Iya kan? Atau kalau Anda programmer, mungkin bukan cuma saya programmer, tapi saya bikin aplikasi yang ngebantu orang biar komunikasinya lebih gampang.
fokusnya ke apa yang kita lakukan atau hasilkan buat orang lain. Ini otomatis bikin orang pengen nanya lebih jauh, dan pertanyaannya jadi lebih spesifik, lebih bermakna. Nggak cuma basa-basi. Berarti ini perlu sedikit mikir juga ya, gimana cara cerita soal kerjaan kita dari sisi manfaatnya, nggak cuma tugasnya apa. Oke, jadi kalau dirangkum nih, strateginya ada 2 arah ya. Betul. Pertama, pakai teknik huzat tadi buat cari tahu secara halus soal orang lain lewat perantara. Kedua, siapin nutshell resume versi kita sendiri, biar pas ditanya, jawabannya nggak bikin obrolan berhenti. Persis, dua-duanya saling lengkapin. Buat ngertiin orang lain, manfaatkan sumber info sekitar, fokus ke minat. Buat jelasin diri sendiri, kasih konteks dan manfaat, jangan cuma jabatan. Intinya sih, biar interaksi sosial kita lebih cair, lebih nyambung, dan ngurangin momen canggung gara-gara pertanyaan, kerja apa? Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit tantangan buat Anda yang dengerin. Nanti kalau lagi di acara kumpul-kumpul, coba deh amati satu orang dari jauh. Lupain dulu soal kerjaan. Coba perhatiin hal-hal nonverbalnya. Bahasa tubuhnya gimana, dia ngobrol sama siapa aja, ekspresinya pas dengerin orang lain ngomong gimana. Kira-kira, apa yang bisa Anda simpulkan soal minat atau mungkin sifatnya dia, bahkan sebelum Anda tahu kerjaannya apa? Wah, latihan observasi yang menarik tuh. Iya kan? Bisa buat ngasah intuisi sosial kita juga. Oke deh. Betul. Jadi nggak cuma lihat permukaan aja. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga tips-tips tadi berguna ya. Sampai ketemu lagi.